Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma wa amalan shalihan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan nikmat kepada kita. Subuh kali ini kita masih dapat bertemu di Masjid Al-Hikmah sampai kita berdoa memunajat. Kiranya Ramadan yang sekitar 37 atau 38 hari lagi, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dan juga beribadah pada bulan suci Ramadan. Begitu juga salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kita berdoa, meminta, memohon, bermunajat kepada Allah. Kiranya baik kita yang hadir maupun yang berhalangan, semuanya berhak untuk mendapatkan syafaat nantinya pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu, orang tuaku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harumnya Ramadan sudah semakin tercium. Artinya mari sama-sama kita manfaatkan sisa usia ini untuk betul-betul menjaga hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan baik kita kepada Allah itu juga hubungan baik kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal ibadah kita dari tahun ke tahun sebagai sebuah rutinitas saja. Orang puasa kita puasa, orang sholat kita sholat, orang baca Quran kita baca Quran, tapi tidak ada perubahan sedikit pun dalam diri kita. Orang yang beriman yang baik itu tetap akan mencari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, begitu juga dengan Rasulnya. Maka Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sittatul asya tuhbidul a'mal, istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa qillatul haya wa hubbud dunya wa tulul amal wa zalimu la yantahi. Ada paling sedikitnya 6 perkara yang akan merusak nilai amal ibadah kita, dan itu hampir semua nilai amal ibadah kita bisa rusak. Apakah itu ya sholat, puasa, baca Quran, haji, umroh, dan lain sebagainya. Disebabkan yang 6 perkara ini bisa dikatakan pasti rusak amal ibadah kita. Kenapa bisa rusak? Pertama, baginda Rasulullah SAW, penyebabnya itu adalah yang pertama, istighalu bi uyubil khalqi. Satu kegemaran yang hampir tidak pernah luput dari kita itu adalah mencari-cari aib dan cacat orang lain. Sibuk kita dengan cacat orang, sibuk kita dengan aib orang lain. Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan makhluk yang sempurna. Kita selalu bahkan hampir setiap harinya melakukan maksiat.
Cuma yang lebih parahnya kita nggak sadar kalau maksiat itu adalah maksiat. Maka pada akhirnya kita terus terjumus dalam kemaksiatan itu. Namun yang lebih parah lagi, orang yang tidak mau muhasabah, yang lebih hanya cenderung melihat maksiat orang daripada maksiatnya sendiri, melihat aib orang daripada aibnya sendiri. Maka pepatah orang tua kita dulu mengatakan, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Aibnya orang, cacatnya orang, kekurangan orang lain, bodohnya orang lain gampang untuk dia telah. Tapi aib dan cacatnya sendiri sulit untuk dia koreksi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melatih ini tidak gampang, tidak bisa sehari dua hari. Ya. Apalagi kalau sudah lidahnya terbiasa, ya. Lisan ini sudah terbiasa, lambe turah ini sudah terbiasa, bagai ini sudah terbiasa, maka sulit kita untuk mengontrolnya. Maka kebiasaan buruk ini, mumpung masih ada waktu yang cukup lumayan menghadapi Ramadan, maka ini kita latih untuk tidak terlalu banyak cerita hal yang tidak penting. Cukuplah hal yang tidak penting itu menjadi penting ketika dalam rumah tangga saja. Itu pun pada saat datangnya bulan suci Ramadan nanti, itu pun harus dikontrol. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu penyebab pertama rusaknya amal ibadah kita. Istighfar, sibuk dia dengan aib orang, lupa dia dengan aibnya sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya mengurus jenazah itu hal yang paling mudah. Tidak ada sulit-sulitnya mengurus jenazah. Karena sampai dengan catatan hari ini dalam sejarah jenazah, belum ada satupun jenazah itu yang diurus melawan. Semuanya jenazah yang diurus itu anteng saja, diam, geser ke kanan, dia ke kanan, geser ke kiri, dia ke kiri. Jangankan melawan, bereaksi aja. Ya, makanya mengurus jenazah itu paling gampang. Lebih sulit lagi mengurus anak yang baru lahir. Itu pun dengan teori dan praktek dokter hari ini malah juga lebih gampang ya. Jadi Bapak Ibu, yang sulit dari mengurus jenazah itu, ya, adalah menutup aibnya. Makanya coba Bapak Ibu lihat hampir di mana-mana. Kita di lingkungan kita ada bilang mayat di sini, Pak? Enggak ada ya? Maunya adalah 2 orang minimal, itu 1 laki-laki 1 perempuan. Jangan bilang mayat itu kita impor dari luar. Ya. Coba lihat di mana-mana, bilang mayat itu hampir rata-rata orang tua. Padahal idealnya bilang mayat itu seharusnya muda. Karena kadang-kadang kan dia ikut membalikkan badannya, menggosok-gosoknya, kan itu dia. Ya, kalau dia sudah tua, tentunya tenaganya sudah berkurang. Tapi kenapa yang hobi lah saya katakan itu rata-rata orang tua? Karena memang idealnya orang tua itu udah gak banyak lagi cerita ya Pak. Ya, apapun yang dia lakukan, ya udah siap dia lakukan, ya dia diam aja. Gak lagi mau cerita sana cerita sini. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang lebih afdal mengurus jenazah itu adalah keluarga terdekat. Ya. Jadi belajar mengurus jenazah itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Mengamalkannya baru fardu kifayah. Kifayah itu asal kata dari kafa. Kafa itu artinya mewakili. Tidaklah perlu ketika ada yang meninggal dunia satu komplek ini ikut mandikan, tidak perlu. Cukuplah mewakili 1, 2, 3 orang saja sudah cukup. Itulah kafa, kifayah, mewakili.
Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa lebih afdal keluarga terdekat? Karena sekurang-kurangnya aib kita, cacat kita, bolong kita akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sudah menjadi mayat. Begitu kita sudah menjadi mayat, maka aib kita itu satu persatu akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekurang-kurangnya Bapak Ibu. Maka siapa yang bisa menutup ini? Tentunya yang bisa menutup ini itu adalah keluarga terdekat. Makanya lebih afdal itu yang mengurus keluarga terdekat. Secara akal tidak akan mungkin keluarga terdekat itu akan menceritakan aib dan jenazah ini. Suami meninggal, istri yang urus. Istri meninggal, suami yang urus. Orang tua meninggal, anak yang urus. Bukan Bilal Main. Bilal Main itu sekali lagi sebagai pemain cadangan, bukan pemain inti. Ya. Karena pada waktu-waktu awalnya Islam pun sejatinya tidak ada Bilal Main. Kenapa? Karena semua bisa jadi Bilal Main, siapa saja dan siap. Jadi memang untuk mengurus jenazah itu menjadi Bilal Main ini dua hal yang paling penting. Pertama ada ilmu, yang kedua ada keberanian. Ada orang punya ilmu tapi tak berani. Ada yang berani, nggak ada ilmu, juga bahaya. Dibungkus-bungkus yang cemana, kalau kan jadi apa kan? Kayak ontok pakai peniti kan gitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya tadi keluarga terdekat. Karena nanti ujungnya, muaranya itu ketika berbicara tentang masalah aib, ya. Sampai kapan lidah ini bisa menahannya untuk tidak menceritakan kepada orang lain? Apalagi masa kita ini begitu dapat berita yang up to date, berita yang terbaru, rasanya apa namanya itu, meronta-ronta ini jiwa gibah kita itu, pingin menceritakan kepada orang lain. Apalagi cerita itu kita tahu, ya. Orang misalnya cerita begini tentang jenazah tadi, sementara kita menghadapi, udah tahan, lama-lama nggak tahan juga, terceritakan awal juga. Ini yang Tapi kalau keluarga terdekat, suami, istri, anak, menantu, secara akal sehat itu tidak akan mungkin dia akan menceritakan aib keluarganya, kecuali dia menceritakan dan kondisinya yang udah nggak sehat lagi, udah agak sakit jiwa kalau menceritakan dalam mana itu, ya. Jadi ini yang harus sama-sama Bapak Ibu kita latih, ya, supaya tidak menjadi amal ibadah yang sia-sia nanti ketika datangnya bulan suci Ramadan, semua pahala kita menguap menjadi pahala yang hilang begitu saja, haba mansur seperti debu yang ditiup angin, ya, nggak ada nilainya apapun. Gara-gara salah satu yang kita lakukan itu adalah istighol bi khairil khalqi, sibuk sekali, usil sekali mencari cacat, aib dan bolong orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa penyebabnya? Kata Rasulullah SAW, wa qaswatul qalbi. Qaswah. Apa itu qaswah? Keras. Ya, qalbi hati. Keras hati itu. Kenapa hati orang bisa keras, Bapak Ibu? Karena ada indikasi kesombongan dalam diri kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang berdoa Allah SWT, ketika usia sudah di atas 40 Pak, 40 ke atas, idealnya itu memang Pak pakai lobe begini lah, lobe ya, bukan peci. Kalau peci faktor tua aku banyak kali pakai peci ini, ya, karena ini pakaian nasional, ya, pakai lobe. Kenapa? Kalau udah pakai lobe ini Pak, datang suka atau tidak suka, tawadu itu akan datang, ya. Walaupun kita tidak tawadukan, ya kan nggak mungkin pakai lobe pas nengok cewek, itu kan secara akal nggak sehat itu. Jadi datang tawadunya. Nah, udah itu kita nggak cerita dulu, cerita masalah sunahnya, gitu ya. Di saat usia sudah 40, cocoknya memang Pak biar ada jenggot. Ya, berlari
jenggot tadi itu lewat tunduk gini ya. Nah kalau macam begini udah bersih semuanya, mulai datang tadi. Nakal-nakalnya laki-laki, bocah tua nakal. Dibilang bocah udah tua, bocah tua nakal, datang nakalnya lagi. Makanya itu ya, tutup kepala, kayak jenggot tadi, datang tawaduk dia. Walaupun tak tawaduk, tapi tunduklah dia. Ketika dia mau bicara agak sedikit sombong, oke lebih kan gitu. Jadi Bapak Ibu, ya sekurang-kurangnya yang menyebabkan kita menjadi orang sombong itu ada 4 hal. Pertama yang menyebabkan kita menjadi orang sombong, keras hati itu tadi. Ya, pertama itu ziyadatul mal, tambahnya harta. Harta itu penting. Penting harta itu. Bagaimana kita bisa nanti puasa dengan khusyuk dan tawadhu kalau sahur dan buka yang tidak keras? Nah, itu dia. Makanya kan ada 3 model manusia nanti ketika buka puasa. Manusia model pertama, suaminya nanya sama istrinya, "Ma, nanti kita bukanya di mana?" Ini orang kaya betul ini Bu. Kita bukanya di mana? Ya, berarti dia pindah dari satu kafe ke yang lain, dari satu restoran ke restoran yang lain. Karena di mana bukanya? Lalu yang turun ke bawah dikit, "Ma, hari ini kita bukaannya apa?" Berarti stoknya di freezer banyak itu. Tinggal milih aja mau bukaan apa hari ini. Lepas yang paling rendah itu, "Ma, hari ini kita buka kayaknya ya." Ambil kiri lagi Pak, nggak ada yang apa-apa kan dia. Tak jelas nggak bukanya. Makanya agama kita itu juga menuntut umatnya itu dia akan jadi miskin. Ya, kadal fuqara'u an yakuna kufr. Kefakiran, kemiskinan itu akan mendekatkan diri kita kepada kekafiran. Paling gampang orang untuk dirubah akidahnya itu karena kondisinya fakir. Itu paling gampang, ya. Baik dia fakir harta, begitu juga fakir ilmu. Maka kita tidak boleh jadi orang yang fakir, ya. Tapi Bapak Ibu sayangnya harta ini kalau tidak kita kelola dengan baik, kalau tidak kita menganggap bahwa harta ini adalah titipan dari Allah, justru dia akan membuat kita semakin qaswah, sombong, ya. Jadi Bapak Ibu dulu ketika di pondok pada saat saya mengikuti les bahasa Inggris, kebetulan guru bahasa Inggrisnya itu ya orang tarekat, ya. Jadi kalau ngajar pakai jubah, BOB, ngajar bahasa Inggris, dia selalu ingatkan itu tiap bulan, jangan lupa uang lesnya. Ya tarekat-tarekat ini kalau dompet kosong itu gaya jalan itu agak beda. Tapi kalau berisi dompet ini agak gagas di jalan itu. Datang merasa pede itu, masuk pajak pun kesenggol telur orang nggak sanggup bayarnya. Tapi kalau dompet itu tipis, ya tertunduk aja. Nah, ini juga bisa kita lihat ya. Gaya jalan orang itu tengok, kalau semangat ya tebal tuh. Tapi kalau udah mulai jalan enggak, nah ini diragukan dia. Jadi Bapak Ibu ya juga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Begitupun sekali lagi, ya, harta itu bisa membuat kita menjadi orang sombong. Maka kita lah yang pandai mengelolanya. Mengelola bukan harta ini tadi, mengelola hati bahwa ini titipan dari Allah. Tidakkah kita melihat saudara-saudara kita kemarin yang mendapat musibah? Baik itu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Mereka bukan orang miskin, mereka bukan orang fakir, tapi sedetik Allah membuat mereka menjadi bulan yang sangat fakir hari ini. Saking fakirnya hari ini mereka saudara-saudara di Aceh nggak bisa buat apa-apa. Rumahnya 2/3 udah ketimbun, mau ngapain ketimbun? Ya, dibongkar pun tanah yang sudah masuk di rumahnya itu, yang mesti dibongkar seharusnya bukan itu di rumahnya dulu, jalan kan gitu. Kalau dibongkar ini tanah yang masuk di rumahnya itu, lalu jalan nggak dibongkar,
datang hujan lagi, ini kan jadi kolom Pak, lebih parah lagi kan gitu ya. Jadi akhirnya banyak mereka yang ya sudah. Itu membuktikan kalau Allah mau ambil sedetik itu saja selesai. Ya, makanya latih dalam diri kita bahwa hartanya adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suka atau tidak suka, suatu hari akan diambil oleh yang menitipkan. Biar rasa sombong itu hilang. Kedua, apa yang menyebabkan kita menjadi orang sombong? Qaswah, jadi akhirnya keras hati kita. Ya, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Ilmu ini titipan, sama seperti harta. Apa sulitnya bagi Allah membuat kita menjadi pintar dan membuat kita menjadi bodoh? Tidak ada sulitnya. Kalau kita baca sejarah, ada seorang ulama hadis yang cukup terkenal. Pada saat dia belajar Bapak Ibu, ya, beliau dikenal dengan Ibnu Hajar. Asal belajar A, kalau bahasa kita alif, ya, tamat alif, masuk ba, lupa. Saya dulu pikir ini karang-karang cerita guru aja ini. Ya, rupanya akhirnya Bapak Ibu ketika saya di pondok pesantren dulu ketemu dengan kawan begini, orang belum masih. Dia masuk pondok pesantren sama sekali nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran. Jadi kami bergilir mengajarnya. Ini alif. Kalau kita sekarang kan sudah ada metode ikram, kan gitu ya. Ini alif. Apa? Alif. Apalagi ini? Alif. Dengan ya alif ya, ya alif. Sekarang kita masuk yang kedua. Ini ba. Apa ini? Ba. Coba sekali lagi, ba. Kita balikkan lagi. Yang ini apa? Lupa ya. Demi Allah baru gitu saya. Ya Allah. Berarti cerita tentang Ibnu Hajar itu bukan cerita bohong. Itu sampai susahnya. Ya. Kita bilang bodoh, nggak kelihatan bodoh. Tapi itu menurut Allah memberikan pelajaran sama kita. Sungguh-sungguh lah belajar itu. Akhirnya Ibnu Hajar tadi karena dia sungguh-sungguh terus belajar, walaupun lupa belajar terus saja. Akhirnya datang di dalam hatinya berbahasa yang putus asa. Mengungsilah dia. Kalau bahasa agama kita itu bermuncul, mengasingkan diri ke hutan. Begitu dia mengasingkan diri, tiba-tiba dia lihat di dalam gua itu air yang menetes, tes. Tapi air menetes itu turunnya ke batu. Padahal cuma tes begitu. Yes. Ditengoknya batunya tadi udah lubang. Hanya gara-gara tetesan air, netes saja. Itulah Allah kalau memang mau memberikan semua ibrah pelajaran. Dari situ semangat latih dia. Batu yang begini keras saja bisa, kenapa? Aku tidak. Dan semudah itu Allah membukakan pintu hidayah, membukakan pintu hati. Jangankan yang dia pelajari, yang nggak dia pelajari pun pada saat itu dia bisa tahu. Makanya ketika kita belajar Bapak Ibu, sejatinya ya ketika kita ngaji dan lain sebagainya, belajarnya cuma 25% Bapak. 75% itu tawakal Allah. Nah, itu dia. Tawakal Allah, pasrahkan kita dulu. Nanti entah bagaimana caranya. Kadang-kadang tiba-tiba datang itu nanti pengetahuan yang nggak ada yang dibicarakan di sini. Tiba-tiba otak kita mencari saja. Oh, begini. Kan gitu ya. Kalau bisa begitu, nah itulah dia tadi. Tapi memang syaratnya masih duduk belajar. Jangan anehnya ada orang yang nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, tiba-tiba dia tahu. Dia ngajar setan dulunya. Ya, celupkan batu, datang orang semua berdukun sama dia. Nah, gitu. Ya, ada benda aneh di rumahnya, datang semua orang berobat sama dia. Itu setan Bapak Ibu. Nah sayangnya ilmu ini juga bisa membuat kita menjadi orang sombong. Tapi masih syukur sebetulnya kalau kita kaji di dalam, dia punya ilmu sombong. Nanti suatu hari akan lebih mudah untuk dia kembali. Yang sulitnya ada orang yang nggak punya ilmu sombong. Ini nggak akan balik-balik lagi, makin keras dia. Sulit dia
yang mengambil ibrah, pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Tapi begitu pun Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, maka yang paling penting bagi kita itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah ilmu yang diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah kepada kita itu sedikit sekali, sedikit sekali. Ya, udah sedikit dari yang sedikit. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kedua yang menyebabkan qaswah, keras hati kita. Lalu yang ketiga, ya, ziyadatul ta'at, bertambahnya ketaatan. Rupanya ketaatan ini juga bisa membuat kita menjadi orang sombong. Ya, pulang dari sini, rumah di ujung sana, pulang dari sini jalan kaki, ketemu sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang hari ini nggak ikut pengajian dan nggak sholat subuh di masjid. Dari mana bu? Dari masjid lah. Enggak yang itu. Jadi kalau dari masjid kenapa banyak? Datang timbul dalam hati seakan-akan inilah calon penghuni surga. Ya, kita bukan calon untuk kasih balon, bakal calon, si bakal lagi kan gitu ya. Ya, namanya bakal itu ya kalau jadi calon, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketaatan pun bisa menjadi pintu setan untuk membuat kita menjadi orang yang sombong, seakan-akan kita ini lebih baik dari orang lain. Makanya salah satu tugas yang perlu kita lakukan itu banyak istighfar. Ya, tidaklah kita lebih dari orang lain. Setan kurang apa? Iblis kurang apa ilmunya? Ya, beliau malah alumni surga. Kita alumni mana? Dia alumni surga. Ya, apa yang dia tidak rasakan. Dalam beberapa konsep disebutkan bahwa nama iblis itu asalnya bukan iblis, tapi as-sajidin, al-muqarrabin. Ya, apa itu arti as-sajidin? Makhluk yang paling banyak sujud. Jadi kalau kita sujud, iblis itu paling banyak sujud, sampai-sampai ketika terjadi dialog panjang dengan Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi ini mana tempat yang tak pernah dia sujudi? Semua tanah ini bumi sudah pernah dijadikan tempat sujud. Tapi kenapa tidak aku yang menjadi khalifah? Kenapa manusia yang menumpahkan darah itu? Ya. Atau nama lain dia disebut dengan al-muqarrabin. Ya. Muqarrabin itu asal kata dari qoroba, dekat. Jadi kalau cerita dekat dengan Allah, makhluk yang pertama paling dekat itu adalah iblis ini. Dia paling dekat dengan Allah. Tapi ternyata dekat-dekat juga menjadi pengkhianat. Ini juga gambaran bagi kita dekat ya, cerita ketawa tapi tikam juga dari belakang. Gambar iblis juga juga itu. Jadi kalau cerita paling dekat ketika kita beribadah, seakan-akan kita yang paling dekat dengan Allah yang lebih jauh. Itu berarti juga sudah sifat iblis, menganggap bahwa dia yang paling. Tidak, Bapak Ibu. Kita di dunia ini masih semua dalam kondisi proses kita semuanya. Akhir cerita hidup kita ketika nanti kita sudah berpulang kepada Allah, baru selesai proses itu. Apakah kue yang kita olah tadi jadi sesuai dengan resep yang dilakukan, atau akhirnya nanti kelembean atau bangkrut? Itulah kira-kira amal ibadah kita. Yang jelas kita hari ini masih dalam kondisi proses sebelum kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu juga bisa membuat kita menjadi orang yang sombong. Yang keempat yang membuat kita menjadi orang yang sombong itu adalah ziyadatul hasbi, bertambahnya kedudukan dan pangkat. Umat Islam itu penting memiliki kedudukan dan pangkat. Tapi tadilah semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan pasti sifatnya sementara. Tapi sayangnya banyak orang yang merasa bahwa titipan itu menjadi miliknya selamanya.
sehingga timbul dalam dirinya rasa sombong. Maka Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya keempat-empat ini membuat hati kita menjadi qaswah, keras, dan bisa dinasihati. Ya, kami laki-laki Ibu sebetulnya bukannya keras hati, cuma jaga gengsi itu aja. Kadang-kadang berhadapan dengan istri, tahu dia salah, tahu bahwa salah, tapi untuk mengakui salah berat. Nanti ketika sudah duduk tafakur, salah aku ya Allah, tapi mengakui salah di depan istri, gengsinya luar biasa. Cuma kalau ini kembang-kembangkan nanti juga ujung roh muara jadi sombong. Kau bahaya jadi sombong. Jadi untuk menundukkan rasa sombong dan tawadhu, kesombongan dalam diri kita, di salah satu jalannya Bapak Ibu, sering-sering kita minta maaf. Walaupun sejatinya yang diperintahkan minta maaf itu istri kepada suami, tapi tidak ada salahnya suami memberikan contoh kepada istri, apalagi menjelang bulan suci Ramadan begini, Pak. Ya. Kalau Bapak kira-kira masih segan, Ibu mulai dibiasakan, Bu. Tiap menjelang tidur itu Bang, minta maaf tapi ya Bang ya. Nah, kalau nggak Ibu biasakan juga nanti Bapak terkejut. Ini ada apa pula dari bini Ibu ini yang minta maaf ya. Dengan jalan ini buang tabiat pula. Tapi itu memang mesti dibiasakan, saling memaafkan antara suami dengan istri. Maaf aku bagian. Ya. Jadi makanya salah satu konsep dalam agama kita Bapak Ibu, doa yang paling bagus menjelang bulan suci Ramadan begini, dan Anda inti dalamnya itu ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Berurusan dengan Allah minta ampun, berurusan dengan manusia minta maaf. Itu yang kita perbanyak. Doa kita memang ketika masuk bulan suci, bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi kan itu kalau sampai umur kita, apa yang sulit bagi Allah? Hari ini kita bisa duduk, bisa makan, bisa sholat, pulang nanti kembali ternyata sudah jipun. Nah, ada yang sulit bagi Allah itu. Walaupun doa kita terus kita kerjakan, maka memaafkan itu, saling memaafkan itu membuat hati kita legowo, lega. Jangan ketika sudah terbujur kaku, suami Ibu sudah di situ, baru Ibu bisikan, Bang, maafin aku selama ini ya Bang ya. Terlambat. Karena tak mungkin ada jawaban dari dia. Ya, kalau sempat dia bilang, udah maafkan diri semua, kan ada juga ya. Mumpung masih ada kesempatan itu, Bang, maafkan aku Bang ya. Jangan tidur Bu, jangan tidur. Iya, memaafkan. Aku boleh jujur sama Abang? Boleh. Kita kan suami istri itu sekali terbuka. Selama ini dompet Abang tak yang ambil, karena ada tuyul di dompet kita, aku baru mengambil. Kami aja terbuka. Habis kalau diminta Abang kasih, kok ambil juga untuk masa kita ya, memang untuk semuanya. Untuk keluarga, bukan kemana-mana. Jadi Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu doa tadi. Rabbi warhamni, ya Allah kasih kami. Ya, kita begitu datangnya bulan suci Ramadan itu, ya, puasa itu membuat kita itu apa namanya, tertunduk hawa nafsu, lemah soalnya. Ya, udah itu kalau dari nungi air mata itu gampang jatuh. Rindu dengan kasih sayang Allah, sayangi kami Allah. Makanya itu Rasulullah itu suka berlapar-lapar. Karena kalau perut kita kenyang Ibu mau melawan aja, tapi coba tak makan kan?
tunduk nafsu itu. Ya kan? Begitu ditanya, ibu mau kemana? Sana. Dari mana Pak? Nah, nggak ada perlawanan catat itu tadi. Kenapa orang makan? Ya kan? Catat pun malas banyak dicatat. Tuh, ya. Sehingga itu tadi timbul rasa sayang itu tadi. Tapi coba kenyang aja perlu dibayar. Cerita puasa tapi orang yang kenyang nggak bisa. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi Rabbil walhamdi wajibulni, ya Allah tutup aibnya, koneknya Bapak Ibu dengan permohonan kita tadi. Ya, sibuk dengan aib orang. Di sini kita kurang minta, ya Allah tutup aibku ya Allah, wajibulni, tutup aibku ya Allah. Bagaimana konsepnya agar Allah menutup aib kita? Tutup aib orang lain. Kalau kita tutup aib orang lain, insya Allah Allah akan menutup aib kita. Makanya kata-kata nikah orang tua kita dulu, biarlah pecah di perut, asal jangan pecah di teorinya begitu. Tapi karena gelora-gelora gibah tadi nggak terkontrol juga, ya terceritakan juga. Sebetulnya aku bukan langsung menceritakan, cuma teringatnya aja. Kemana gitu? Akhirnya pagar kita jebol juga, pagar di tempo jebol juga. Wajibulni warfa'ani, ya Allah tolong ya Allah angkat derajatku. Siapa orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surah Al-Mujadalah ditegaskan oleh Allah di sana, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang derajatnya diangkat oleh Allah itu pertama derajat orang-orang yang beriman. Makanya yang puasa itu bukan orang Islam, tapi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Nah, kira-kira gitu aja. Ya, bukan orang Islam. Makanya itu harus heran. Banyak orang Islam yang enggak puasa. Ya. Bapak puasa? Iya, alhamdulillah puasa bulannya. Enggak, Bapak puasa? Iya, insya Allah bulannya puasa. Bulannya, bukan orangnya. Ada orang yang puasa dari awal, puasa dari akhir. Tapi yang diminta, coba kita latih, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama derajat orang yang beriman, yang kedua berilmu. Hanya kita jadi minta, jangan pernah berhenti untuk belajar. Gak bisa mengajar belajar, gak bisa mengajar paling tidak dengar-dengar, gak bisa dengar-dengar paling tidak cinta sama orang yang mau belajar. Tapi jangan jadi kelompok yang kelima, ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, dengar malas, nggak cinta pula sama orang yang mau belajar. Wah, ini taklid kata begitu. Ini kelompok orang-orang yang cilako, celaka, ngapain nggak mau ya. Tapi merasa dirinya tahu, padahal tak tahu apa-apa. Ya, warfa'ni warzuqni, ya Allah limpahkan rezeki. Rezeki yang pertama itu rezeki sehat. Ya, jadi mana yang dipilih? Makan enak apa enak makan? Hah? Ini enak makan. Ya, kalau enak makan apa aja lewat. Tapi kalau makan enak, makanannya yang enak, lidah kita pahit. Nah, selera berarti nggak sehat. Tapi kalau sehat kok itu dia. Begitu jalan-jalan jam 2, jam 3 keluar sana, kalau lagi jualan semangat kalau mau belinya. Tapi di situ pula tugas kita kontrol. Semangat itu penting, selera ya. Tapi begitu mau dibeli, kontrol. Perut kita cuma sedang saja. Ya, itu tidak boleh berlebihan di dalamnya. Kalau berlebihan pasti akan sakit, pasti akan malas ibadah. Maka kontrol. Kalau mau beli minuman, beli satu saja. Ya, maksudnya satu macam. Jangan nampak cendol, es doger, es dawet, semuanya beli. Begitu Allah Akbar, berapa sanggup lah kita masuk kemari. Itulah tugas puasa tadi. Tapi tetap ada semangat. Tuh ya. Rabbil kulli warahmatu wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, limpahkan hidayah bagi kami.
Memulai kebaikan itu mudah sekali memulai kebaikan. Tapi untuk istiqomah dalam kebaikan itu sulit kan. Orang hanya bisa memulai, tapi untuk meneruskan apa yang sudah dimulai itu tidak gampang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul istilah kilan jabalan. Orang luar sana bilang step by step, selangkah demi selangkah. Kilan jabalan, sedikit lama-lama jadi bukit. Itu kalau kita istiqomah. Tidak perlu banyak-banyak. Baca Quran, tidak usah banyak-banyak, tapi istiqomah. Ya, ini baca Qurannya cuma bulan puasa. Begitu selesai puasa, nggak pernah lagi baca Quran. Tutup, cuma 1 bulan baca Quran, 11 bulan hilang Quran. Enggak usah gitu. Ya, makanya ada konsep one day one juz. Nggak bisa one day one juz, one day one surah. Payah juga one day one surah, one day one ayat. 1 hari 1 ayat. Inilah pada gimana itu, kalau politik, kibahil, medit, payah kan, mas 1 hari 1 ayat. Ya. Tapi kalau 1 hari 1 ayat itu hafal, boleh juga, gitu ya. Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Lengkap. Besok tambah lagi. Besok tambah lagi. Boleh kalau konsep ini kita lakukan. Ya. Jadi hidayah itu tidak bisa diturunkan dari ayah yang kiai, anaknya dipastikan dari kiai, belum tentu. Ya. Dari ayah yang alim, anaknya dipastikan dari alim, belum tentu. Bahkan dalam sejarah para ulama, Bapak Ibu, yang orang tuanya jadi ulama, lalu anak-anaknya ulama, itu hanya Imam Hambali. Semua anaknya jadi ulama. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa hidayah itu memang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat sosoknya Nabi Nuh, tapi ternyata istri dan anaknya tidak dapat hidayah. Bagaimana kita melihat Rasulullah SAW, tapi pamannya yang sangat dekat dengannya pun tidak dapat dia tolong. Karena memang hidayah itu mutlak milik Allah. Tugas kita hanya mengingatkan, ngajak. Itu aja. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Itu tugas kita. Wahdini wa'afini. Ya Allah, sehatkan aku. Wah, ini lebih penting, Pak. Sehat. Ya. Jadi sekali lagi selalu saya sampaikan, kalau kita sakit, tolong jangan ceritakan sama orang. Biar orang yang tahu kalau kita sakit. Ya. Jangan ceritakan. Apalagi kadang-kadang mau diceritakan, kita udah cerita duluan. Bu, apa kabar, Bu? Jangan Ibu pikir ketika kita menceritakan sakit kita, orang peduli dengan sakit kita. Enggak, Bu. Basa-basi itu semua. Sabar-sabar ya, Bu, ya. Nah, itu hari paling lancar kami. Jadi kalau sudah masalah sakit, komunikasi kita banyak kepada Allah. Kecuali orang bertanya sama kita, entahlah. Tapi kalau tidak usah cerita-ceritakan, Pak. Ya, cukup kita. Sehingga orang terkejut ketika kita berpulang ke rahmatullah. Tengok dia soalnya sehat-sehatnya, semangatnya. Kan gitu, tiba-tiba rupanya begitu diperiksa dia punya riwayat ini. Udah, itu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah lagi cerita-ceritakan. Jadi kalau ditanya orang, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita dulu yang semangat dalam diri. Sehat. Jadi itu salah satu yang mesti kita doakan. Ya. Wa'amini wa'fu anni. Baru kita tutup ya Allah maafkan aku. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, konsep kita ketika beribadah ini, ya, baik dalam menyambut bulan suci Ramadan ataupun jauh dari bulan suci Ramadan, dalam ibadah apapun yang kita lakukan, ini jangan kita tinggalkan. Ya. Istighalu bi ilmil khalqi wa qaswatul qalbi wa qillatul haya. Yang ketiga, qillatul haya. Apa yang membuat amal ibadah kita rusak, Bapak Ibu? Qillatul haya. Apa itu qillatul haya?
Kilatul haya itu tipis udara rasa malu. Jadi makin tua kita baku, rasa malu itu makin dipertebal. Nah itu dia. Berubahlah ketika usia sudah 40 tahun ke atas. Wajib berubah kita. Bahwa fisik kita ini sudah dilemahkan oleh Allah semua. Kenapa? Pada usia semakin tua menggenggam benda di tangan Pak itu sudah mulai mutar. Itu Allah memberi isyarat. Pelan-pelan kau lepaskan dunia. Jangan lagi terlalu kau genggam dunia. Lepaskan. Supaya nanti kau tidak terkejut ketika berpisah dengan dunia. Itu dia. Istighalu bi ghayril khalqi wa qaswatul qalbi wa qillatul haya wa hubbud dunya. Apalagi yang merusak amal ibadah kita, berlebih-lebihan mencintai dunia. Cintailah dunia ini sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Ahbib habibaka haulan ma asa bagidoka yaumamma wa bagidoka haulan ma asa habibaka yaumamma. Cintailah Bapak Ibu sesuatu itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi sesuatu yang sangat kita cintai itu suatu hari menjadi yang sangat kita benci. Dan bencilah sesuatu itu sekedarnya aja. Jangan sampai sesuatu yang sangat kita benci suatu hari menjadi kita cintai. Makanya menyangkut dengan kondisi kita hari ini, tengok para aktivis itu begitu bencinya, begitu datang satu toko mulai agak berubah ya. Dia rasa kebenciannya itu kan itu aja berarti dia kan. Nggak usah terlalu keras-keras sekali lah. Ya, makanya kalau saya dalam Islam itu khairul umuri awsatuha. Apa itu? Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu. Ya. Hubbud dunia turun amal. Yang kelima turun amal. Apa yang merusak amal ibadah kita? Panjangnya angan-angan. Dalam konsep agama kita itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita kerjakan hari ini kerjakan. Besok-besok lagi. Karena kita masih bersama dengan Allah, tidak usah khawatir dengan hari esok. Ya, pasti akan diberikan Allah. Kalau umur kita sampai, kan gitu ya. Turun amal. Puncaknya Bapak Ibu yang berusaha amal ibadah kita, wazolimu la yantahi. Zolim yang tidak hati-hatinya. Anak kepada orang tua sebutannya durhaka. Istri kepada suami sebutannya durhaka. Ayah kepada anak, suami kepada istri sebutannya zolim. Kalau dilaka, mana yang lebih parah antara zolim dan durhaka? Zolim. Berarti lebih parah. Ketika kita salah melakukan konsep dalam rumah tangga sebagai seorang suami, sebagai seorang sang ayah, maka kita dizolim. Bukan lagi durhaka. Jadi tidak ada suami yang durhaka sama istri, tidak ada. Tidak ada ayah yang durhaka sama anak. Yang ada zolim. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ibadah pelajaran bagi kita semua. Kalau saya mohon ampun pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Nasallallahu alaihi wa sallam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.